tahu bagaimana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sarul Saputra dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas matematika, yaitu konsep dasar peluang. 1. Pengertian percobaan dan peluang simpel. Percobaan merupakan kegiatan yang diulang-ulang untuk memperoleh hasil tertentu. Kumpulan atau himpunan yang anggota-anggotanya merupakan hasil yang mungkin dari suatu percobaan disebut ruang sampel, dilambangkan dengan S. Anggota-anggota dari ruang sampel dinamakan titik sampel. Banyak anggota suatu ruang sampel dinyatakan dengan NS. 2. Cara menentukan ruang sampel. Ruang sampel dapat ditentukan 3 cara, yaitu dengan cara mendaftar, menggunakan tabel, dan menggunakan diagram pohon. A. Menggunakan ruang sampel dengan cara mendaftar. Pada pelemparan 2 buah paku payung secara bersamaan, posisi paku payung adalah telentang, dilambangkan dengan T. Pada paku payung pertama dan miring dilambangkan dengan M. Pada paku payung kedua ditulis TM. Kejadian lain yang mungkin muncul pada pelemparan 2 buah paku payung tersebut adalah TT, MT, dan MM. Jika ruang sampelnya dapat dituliskan S sama dengan TT, TM, MT, dan MM dengan banyak cara atau dilambangkan NS 4. B. Menentukan ruang sampel dengan membuat tabel. Selain dengan cara mendaftar, ruang sampel dapat ditentukan dengan cara membuat tabel. Berikut ini langkah-langkah menentukan ruang sampel untuk pelemparan 2 buah paku payung dengan membuat tabel. Di sini saya memiliki soal, yaitu tentukan ruang sampel untuk percobaan pelemparan 2 buah paku payung dengan tabel. Jadi ruang sampelnya adalah S sama dengan TT, TM, MT, dan MM, dan dengan caranya 4. Dari mana sifatnya? Dari pelemparan paku payung yang kemungkinan munculnya seperti di tabel. Ada TT, MTM, dan MM. Jadi di situ kita mendapatkan 4 cara. C. Menentukan ruang sampel dengan diagram pohon. Cara lain yang digunakan untuk menentukan ruang sampel adalah menggunakan diagram pohon. Berikut ini adalah diagram pohon untuk pelemparan 2 buah paku payung sekaligus. Di sini saya memiliki soal lagi. Tentukan ruang sampel untuk percobaan pelemparan 2 paku payung dengan diagram pohon. Di sini kita membuat cabang dulu seperti ini. Cabang T ada T dan T. Seperti tadi di sini jarum T bisa jadi T dan M bisa jadi TM, dan kita bikin juga cabang dari M, yaitu T dan M juga sama. Tapi kalau yang M bisa jadi MT dan jadi MM. Titik simpel pada pelemparan 2 buah paku payung TT, MTM, MT, dan MM. Jadi ruang sampelnya adalah S sama dengan TT, MT, TM, dan MM dengan NS 4. Sekian dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. 3. Kajian sederhana dan kajian majemuk. Setiap himpunan kajian dari ruang sampel dinamakan kejadian atau peristiwa. Suatu kejadian dinamakan kejadian sederhana atau kejadian tunggal, bila mana kejadian tersebut hanya memuat satu titik sampel. Jika suatu kejadian memuat 2 atau lebih titik sampel, kejadian tersebut dinamakan kejadian majemuk. Contoh, percobaan melambungkan 3 keping uang logam, misalnya A. Sisi angka dari uang logam dan B. Sisi gambar dari uang logam. Ruang sampel dari percobaan tersebut adalah AAG, AGA, GAA, AGG, GAG, GGA, GGG. Berapa himpunan bagian 5 sama dengan AAA dari S sebagian berikut. A. Himpunan D sama dengan AAA, yaitu kejadian
GA, yaitu kejadian muncul dua gambar. Dalam hal ini, kejadian B dan C termasuk kejadian sederhana, sedangkan kejadian D dan E termasuk kejadian majemuk. B. Peluang satuan kejadian. 1. Pengertian peluang satu kejadian. Peluang adalah kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Untuk setiap kejadian, nilai kemungkinan peluangnya terletak di antara 0 dan 1. A. Jika peluang bernilai 0, kejadian itu disebut kejadian mustahil. Contohnya, matahari terbit dari arah barat. B. Jika peluang bernilai 1, kejadian itu disebut kejadian pasti. Contohnya adalah manusia akan meninggal. 2. Menghitung suatu peluang kejadian. Pada suatu percobaan terdapat hasil yang mungkin dan masing-masing berkesempatan untuk sama untuk muncul. Jika dalam percobaan terdapat kejadian A, peluang kejadian A dapat ditentukan menggunakan rumus berikut. P buka kurung A sama dengan N buka kurung A per N buka kurung S. Dengan P buka kurung A sama dengan peluang kejadian A. N buka kurung A banyaknya anggota kejadian A. Dan N buka kurung S sama dengan banyaknya anggota ruang sampel. Contoh, pada percobaan melambungkan dua dadu, tentukan 1. Peluang kejadian muncul mata dadu berjumlah 6 dan 2. Peluang kejadian muncul mata dadu pertama bilangan prima dan mata dadu kedua bilangan genap. 3. Komplement dari peluang suatu kejadian. Jika P dalam kurung A merupakan peluang kejadian A pada ruang sampel 5, berlaku hubungan sebagai berikut. 4. Frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah banyaknya kejadian yang diharapkan dalam suatu percobaan. Jika P dalam kurung A merupakan peluang kejadian A pada ruang sampel 5, frekuensi harapan kejadian A dari N kali percobaan dirumuskan sebagai berikut. C. Peluang kejadian majemuk. 1. Peluang gabungan dua kejadian. Diketahui kejadian A dan B dalam ruang sampel 5. Gabungan union kejadian A dan B dilambangkan dengan AB. Merupakan suatu kejadian yang anggota-anggotanya adalah anggota A atau B anggota B. Gabungan kejadian A dan B dapat disajikan dalam diagram Venn sebagai berikut. Pada gambar di atas, daerah yang dihasil merupakan gabungan kejadian A dan B. Menurut teori himbauan, NAB sama dengan NA plus NB min NAB. Dengan demikian peluang gabungan kejadian A dan B dirumuskan sebagai berikut. Peluang AB sama dengan peluang A plus peluang B min peluang A B. 2. Peluang gabungan dua kejadian saling lepas. Pada diagram Venn di atas, A cap B sama dengan empty set. Dalam hal ini A dan B dikatakan saling asing atau saling lepas, mutually eksklusif, yaitu dua kejadian yang tidak mungkin terjadi sama-sama. Akibat A cap B sama dengan empty set, maka N A cap B sama dengan 0 dan peluang A cap B sama dengan 0. Peluang gabungan kejadian A dan B yang saling lepas dirumuskan sebagai berikut. P peluang AB sama dengan peluang A plus peluang B. Dengan peluang A cap B sama dengan peluang kejadian A atau B. Contoh, pada perjalanan pelambungan dua keping uang logam tentukan peluang muncul keduanya angka atau keduanya gambar. Jawab, percobaan pelambungan dua keping uang logam S sama dengan AA, AG, GA, GG. Maka NS sama dengan 4 misalnya. E. Kejadian muncul keduanya angka dan F sama dengan kejadian muncul keluarga keduanya gambar. E. Sama dengan AA, maka NE sama dengan 1F sama dengan GG, maka NF sama dengan 1. Dalam hal ini E cap F, M
diset maka N cap F sama dengan 0. Berarti kejadian E dan F saling lepas. P black plus F sama dengan peluang E plus peluang F sama dengan 1/4 tambah 1/4 sama dengan 2/4 sama dengan 1/2. Jadi peluang muncul keduanya angka atau keduanya gambar adalah 1/2. 3. Peluang dua kejadian saling bebas. Dua kejadian dikatakan saling bebas dalam kurung stokastik kurung bila mana kemunculan kejadian yang satu tidak dipengaruhi kejadian lainnya. Jika kejadian A dan B saling bebas, buka kurung stokastik kurung, peluang kejadian A dan B dirumuskan sebagai berikut. P dalam kurung AB kurung sama dengan P dalam kurung A kurung dikali P dalam kurung B kurung. Jika kejadian A dan B saling bebas, buka kurung stokastik kurung kejadian A dan B juga saling bebas, buka kurung stokastik kurung. Dalam sebuah kotak terdapat 3 bola merah dan 7 bola putih. Diambil sebuah bola secara acak, kemudian bola tersebut dikembalikan lagi ke dalam kotak. Selanjutnya diambil lagi sebuah bola secara acak. Berapakah peluang terambil kedua bola merah? Jawab. N dalam kurung S kurung sama dengan 3 tambah 7 sama dengan 10. Misalnya A sama dengan kejadian terampil bola merah pada pengambilan pertama. B sama dengan kejadian terampil bola merah pada pengambilan kedua. Dalam hal ini A dan B saling bebas karena terjadinya A tidak mempengaruhi terjadinya atau tidaknya B. P buka kurung A sama dengan 3/10 dan PB sama dengan 3/10. Dengan demikian P buka kurung A cap B sama dengan P buka kurung A, P buka kurung B sama dengan 3/10. 3/10 sama dengan 9/100. Jadi peluang terambil kedua bola merah adalah 9/100. 4. Peluang kejadian bersyarat. Kejadian bersyarat merupakan lawan kejadian saling bebas. Berarti dalam kejadian bersyarat kemunculan kejadian yang satu mengaruhi kejadian lainnya. Peluang terjadinya kejadian A dengan syarat kejadian 8 telah muncul dirumuskan sebagai berikut. PAB sama dengan PAB per VB. Dengan PAB kejadian A dengan syarat kejadian B telah muncul dan PB sama dengan 0. Contoh, dalam kantong terdapat 8 bola biru dan 4 bola kuning. Diambil 2 bola secara acak satu persatu tanpa pengembalian. Tentukan peluang terambil bola pertama, biru dan bola kuning. Jawab. NS sama dengan 8 tambah 4 sama dengan 12 bola pertama biru. PA sama dengan NA NS sama dengan 8/12 sama dengan 2/3B. Kejadian terampil bola kedua kuning. PBA sama dengan N BNS min 1 sama dengan 4/11. Dengan demikian PAB sama dengan PAX, PBA sama dengan 3/2/3 kali 4/11 sama dengan 8/33. Jadi peluang terambil bola pertama biru dan bola kedua kuning adalah 8/33. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.